Selamat datang di channel YouTube Anak Lebak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Channel YouTube Anak Lebak adalah channel terpercaya tentang video bertema pendidikan. Terima kasih kalian telah menonton channel YouTube Anak Lebak. Subscribe ya biar kalian tahu tentang video terbaru kami. Nanti kan Siap. kalau lebih baik jangan di spotlight aja Pak, biar nanti iya. bisa terlihat mana yang Semuanya. ngomong gitu Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Saya izin share screen Bapak Ibu. Udah muncul belum? Baik, Bapak Ibu, untuk materi ini saya dan Bapak Ibu akan lebih banyak diskusi tentang validasi data Dapodik. Jadi untuk data Dapodik yang seperti saya tadi bilang tadi, memang kadang Bapak Ibu setelah memegang data yang segitu banyak, user-usernya, dan kadang Bapak Ibu menjadi garda terdepan dalam pendataan atau pengelolaan data Dapodik. Nah, Bapak Ibu, memang sekolah harus terus melakukan update pada aplikasi data Dapodik di sekolah masing-masing, dan inilah tugas operator yang mana harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tersebut. Di samping itu juga operator juga harus jeli atau berkoordinasi dengan rekan-rekan pendidik PTK dan juga teman-teman dari sekolah untuk jikalau ada perubahan di dalam sekolah tempat tugasnya, terutama tentang data guru, data diri, itu harap teman-teman guru ini bisa berkoordinasi dengan teman-teman operator sehingga data Dapodik kita itu menjadi lebih terupdate. Jadi kadang Bapak Ibu nih harus memverifikasi dan validasi ini mulai data satuan pendidikan yang mana itu kadang sampai titik koordinat ya, kadang untuk peserta didiknya sampai titik koordinat, kadang di sekolahnya itu kalau tidak salah harus lingkar kepala anak didik pun harus benar-benar diverifikasi juga ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah, kadang teman-teman operator karena banyaknya pekerjaan, mungkin banyaknya siswa juga, pasti saya yakin juga Bapak Ibu operator ini kadang kewalahan untuk mengisi field-field yang ada di data Dapodik seperti data lingkar kepala maupun mungkin titik koordinat dari peserta didik itu. Nah, kadang teman-teman operator ini
saat waktu itu saya verbal, kadang-kadang itu yang diisi adalah kebanyakan itu adalah yang mana datanya akan dipergunakan, yang segera akan dipergunakan seperti kayak tunjangan guru maupun untuk pembayaran sertifikasi. Nah itu kadang data-data guru itu harus didahulukan, data peserta didik harus didahulukan. Tapi kadang untuk sarana dan prasarana ini kadang di nomor 2-kan atau malah dibelakangkan. Jadi teman-teman operator ini untuk data sarana dan prasarana kadang masih belum valid ya Bapak Ibu ya. Betul. Kadang kalau waktu itu saya tanya ke teman-teman operator itu, sarana prasarana itu ngisinya nanti Pak kalau udah waktunya ada gitu. Gitu ya. Ya, yang penting jangan merah, Pak. Nah, yang penting jangan merah pas verbalnya Pak ya, pas verifikasinya ya. Ya baik. Saya memang tahu untuk tugas-tugas teman-teman ini, saya yakin teman-teman operator ini mempunyai kesibukan, baik itu kesibukan pribadi maupun kesibukan yang ada di sekolah, tidak hanya mengisi data Dapodik saja. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman operator, Bapak Ibu, mari kita memperbaiki data sistem pendidikan kita. Mudah-mudahan dengan data yang terintegrasi ini, karena kan ini kan akan berkelanjutan dari teman-teman operator SD, nanti akan dipergunakan oleh teman-teman operator SMP setelah tarik data ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjut untuk materinya. Untuk hari ini kita ini daftar isinya yang akan saya bawakan, itu tujuan, definisi, tujuan dan manfaat, terus tentang validasi, terus skema, dan juga mekanisme dalam data validasi itu sendiri. Nah, data yang salah akan menghasilkan perencanaan salah. Nah, ini yang untuk teman-teman operator, terutama di teman-teman operator SD nih. Karena data Dapodik ini merupakan data yang terintegrasi, yang mana data tersebut ini akan terus berkelanjutan dari data SD, nanti akan dipergunakan data SMP untuk teman-teman operator SMP dan akan dilanjutkan kepada teman-teman operator SMA. Nah, untuk awalnya ini semoga teman-teman operator ini bisa mengisi data di Dapodik sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahnya. Jadi contohnya kalau seperti Bapak Ibu menerima berkas seperti contohnya KTP ataupun KK, masih terlihat belum jelas ini nomornya. Nah, ini dihimbau kepada Bapak Ibu teman-teman operator ini bisa meminta jikalau ada berkas-berkas yang kurang ataupun berkas-berkas yang memang tidak terbaca. Nah, ini diharapkan teman-teman operator ini meminta untuk kalau tidak ada yang fotokopinya kurang jelas, bisa siswa ini membawa yang aslinya. Nah, teman-teman operator ini setidaknya akan mempunyai data yang valid. Nama ibu kandung. Nah, kadang nama ibu kandung ini kalau yang untuk SD masih banyak Bapak Ibu. Jadi di KK ini saya nggak tahu ya. Saya ada Excel-nya. Sebenarnya bahan ini kan dari
Kemendikbud saat Fasnas nasional ini ada data-data valid yang mana seperti data sekolah, data pendidikan, data GTK yang mana double di beberapa sekolah, ada juga data mengenai peserta didik yang nama ibu kandungnya itu kadang masih banyak penulisan yang salah. Nah, di sini kita berdiskusi sama teman-teman operator yang mana seperti penulisan ini akan menjadi tidak valid, akan tidak bisa akan menggambarkan data itu anomali atau data itu menjadi tidak valid karena penulisan. Contohnya namanya Ibu Siti, tapi saat penulisan itu ditulisnya Ibu Siti. Nah, kadang untuk seperti penulisan seperti itu, seperti ada penambahan kata ibu itu menjadi tidak valid, seperti itu. Lalu karena operatornya tidak tahu nama ibu dari siswa ini, hanya menulis nama ibu saja. Nah, itu juga menjadi data tidak valid. Paling untuk data seperti ini lebih enaknya menanyakan langsung jikalau ada peserta didiknya yang untuk data ibu kandungnya ini belum terisi, maka teman-teman operator ini diharapkan langsung menanyakan kepada anak tersebut untuk nama ibu kandungnya siapa, langsung diisi di data dapodiknya. Nah, kadang di SD pun kelas 1 ini teman-teman operator pertama itu ada yang curhat, Pak, gimana mau ngisi, kadang anak-anak kelas 1 kalau pas ditanya aja nggak tahu nama ibunya siapa, seperti itu. Saat ini ya, saat operator itu menanyakan kepada siswanya, karena kan kalau umpama kelas 4, 5, 6, saya yakin sudah tahu untuk nama ibu kandungnya. Nah, itu diharapkan kalau tidak seperti itu, meminta data, berkas, atau membawa aslinya, seperti itu. Nah, ini untuk definisinya. Di sini pengecekan, pengawasan, dan intervensi validitas data pokok pendidikan agar data tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Nah, Bapak Ibu, untuk Dapodik sendiri, memang data pokok ini memang dipergunakan untuk berbagai instansi untuk keperluan seperti pembayaran kayak guru, ini data guru untuk pembayaran tunjangan atau pembayaran sertifikasi dan lain-lain. Data sekolah ini untuk sarana dan prasarana juga digunakan untuk bantuan sekolah ya dari dinas itu. Jadi karena masih banyaknya sekolah yang melakukan update data, terutama dalam ini dalam satuan pendidikan sendiri. Kadang satuan pendidikan itu pas profil sekolahnya itu ada seperti email, nomor telepon itu tidak terisi. Saya ingin tanya kepada teman-teman operator, jikalau ada data yang tidak terisi seperti profil di sekolah itu bisa sinkron atau enggak ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu. Mana Pak Wiki? Ya, kalau untuk data profil pendidikan, kalau memang tidak terisi seperti kayak email atau nomor telepon, itu sebenarnya bisa sinkron atau tidak ya Bapak Ibu? Tidak, merah. Masih merah ya? Dan kadang teman-teman operator ini harus mengisinya kan seperti itu ya? Betul.
Nah, kadang untuk kita teman-teman LPMP ini saat verbal ini masih ada yang email atau nomor teleponnya ini tidak terisi. Itu kalau kayak gitu memang sudah disinkron, lalu memang tidak bisa atau gimana Pak? Pak siapa tadi Pak? Andy atau siapa? Bapak Ibu, kita sekarang diskusi santai aja ya Bapak Ibu ya. Di sini bukan saya memaparkan, di sini kita diskusi tentang masalah validasi dan data Dapodik. Saya juga pengen tahu juga nih keadaan Dapodik Bapak Ibu juga nih. Mungkin ada yang sharing, mangga. Tumben ya Denny Halo, Pak. Muncang dari awal. Saya mau tanya, Ya Pak. Mas apa nih? saya Ian Suryana dari SDN 1 Banjar Irigasi, mau tanya Pak, atau Lanjut Pak. Di Desa Banjar Irigasi itu kan ada 2 SD. Kemarin yang satu SD itu terdapat bencana, jadi Ya. sekolahnya hilang, nggak ada lagi sekolah. Terus ngisi di Dapodiknya itu gimana Pak? Untuk sarana prasarana, untuk rombongan belajarnya itu gimana Pak? Terima kasih. Itu terkena bencana, lalu untuk pengisiannya itu Ya, sekolahnya itu nggak ada Pak. maksudnya sudah hancur gitu? Hancur, ke bawah arus kemarin banjir bandang yang waktu tahun baru. Itu ngisinya gimana Pak? Untuk sarpras kan di Rombel itu harus ada ruang kelas, sedangkan ruang kelasnya nggak itu. Gimana Pak? Nah, itu kalau seperti itu langsung diisikan saja Pak untuk jumlah rombongan ini berkurang Pak ya untuk kelasnya. Iya. Nah, seperti itu langsung aja Pak langsung diisikan sesuai dengan kondisi sekolah. Lalu bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman dari operator dinasnya Pak. Iya Pak. Untuk melaporkan jikalau di sekolah tersebut ada kekurangan rombongan seperti itu Pak ya? Itu mah nggak ada sekolahnya Pak, habis. Ruang kelasnya kantor, cuma yang bisa itu cuma musola doang Pak. Jadi hancur semua, itu mah ke bawah arus banjir. Jadi sarprasnya itu nggak ada. Ya. Ya. Saya belum tahu nih Pak kalau untuk yang sarprasnya ini memang sudah tidak ada ya. Ya, Kalau ya, saat ya musola sudah terisi. Nah, setahu saya itu tidak bisa terhapus lagi kan Pak? Data tersebut. Iya. Iya, Jadi iya. data Dapodik tidak bisa dihilangkan kan? Iya, tidak bisa itu Pak. Apakah dilanjut dari semester kemarin aja Pak? Tahun kemarin Nah, gitu. paling coba Bapak itu kan bisa melapor ke operator Pak. Iya. Gimana Pak? Ke operator kabupaten. Ya, kabupaten kota Pak. Oh iya. Ya, paling Bapak kalau seperti itu, karena di data Dapodiknya itu pasti
masih terdaftar sarana dan prasarana yang lama dan sekarang keadaannya juga sudah tidak ada, mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman dari operator dinas untuk baiknya seperti apakah harus dihilangkan atau seperti itu paling Pak. Iya Pak, makasih Pak. Iya, nanti berarti harus menghubungi operator dinas ya. Siap. Iya, makasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita di sini diskusi santai aja Bapak Ibu ya. Di sini kayak tujuannya adalah pengecekan kualitas. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kualitas di sini adalah masalah kualitas dari inputan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kualitas dari inputan dari dapodik Bapak Ibu. Jadi harapkan Bapak Ibu untuk penulisan ataupun field-field yang diisikan dalam dapodik harus menggambarkan sesuai dengan real yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, lalu di sini adalah pengawasan. Pengawasan sendiri Bapak Ibu harus juga jeli terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekolah ataupun saat pengisian. Bapak Ibu diharapkan saat pengisian itu Bapak Ibu bisa mencermati untuk isian dari field data dapodik itu. Jadi tidak hanya sembarang sinkron, hanya bisa sinkron, Bapak Ibu melupakan terhadap kualitas dari data dapodik Bapak Ibu. Lalu untuk intervensi data terhadap data-data yang ada di sekolah Bapak Ibu dan juga instrumen perencanaan, ini berdasarkan instrumen dari perencanaan dari validasi dan data dapodik. Lalu manfaatnya dapodik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Nah, untuk data dapodik ini kita tahu memang dipakai bukan hanya Kemendikbud sendiri, mungkin kita kan dapodik itu kan sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya Bapak Ibu ya. Seenggaknya seperti perubahan-perubahan itu memang harus yang terupdate sehingga stakeholder ini yang berkepentingan terhadap data tersebut bisa memiliki data yang berkualitas ataupun data yang terupdate seperti itu. Lalu untuk karakter atau validasi data itu sendiri. Yang pertama adalah akurat. Nah, akurat di sini adalah data itu memang benar-benar menggambarkan atau real dari sekolah Bapak Ibu. Jadi memang kebenarannya memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lalu di sini mutakhir. Mutakhir adalah data yang benar-benar terupdate atau benar Bapak Ibu mengisikan itu sesuai atau yang paling. Lalu di sini adalah berkelanjutannya adalah data tersebut memang akan dipakai atau berkelanjutan terhadap data satuan pendidikan setelahnya. Contohnya dari SD nanti akan dipakai setelah SMP dan SMA seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang saya bilang akurat dari data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang benar atau wajar sesuai kondisi real dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, seperti saya bilang itu, datanya itu jikalau memang tidak terbaca ataupun datanya itu masih kurang jelas, bisa Bapak Ibu teman-teman operator bisa menanyakan kepada siswa didiknya, ataupun berkas-berkas yang kurang data guru, itu Bapak Ibu harus berkoordinasi terhadap guru itu sendiri. Dan kadang guru itu pun harus proaktif untuk menghubungi Bapak Ibu operator untuk selalu mengisi seperti itu ya, seperti data-data yang jikalau ada kesalahan data dari data PTK bisa menghubungi teman-teman dari operator. Lalu mutakhir. Untuk data ini diharapkan teman-teman sekolah ini merupakan data yang paling terupdate atau baru sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolahan Bapak Ibu. Seperti itu. Dan di data yang situs sekolah memiliki panduan pada terbaharui rutin pada yang jadi tidak. Untuk entitas Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, terputus sepertinya nih. Siap, siap, siap. Ya, bikin saya scan lagi. Nah, lalu di sini akurat apa dalam GTK. Dalam GTK segini teman-teman guru sebenarnya bukan hanya mengandalkan teman-teman operator dalam penginputan data guru ini. Guru pun memang diwajibkan harus proaktif terhadap data guru itu pun sendiri ya, karena kadang teman-teman operator ini menjadi tumpuan dalam data guru sendiri itu. Kok ketutup? Bentar.
Bapak Ibu, jadi data guru ini, GTK ini yang tidak valid itu akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan hal yang berkaitan dengan validitas dari datanya. Jadi harus guru itu harus bersikap proaktif dan peduli terhadap proses pengelolaan datanya di Dapodik. Jadi dalam GTK ini partisipasi guru ini bisa dilakukan dari tahap awal pendataan. Jadi pengisian formulir PTK di mana guru ini harus memastikan bahwa datanya yang diformulir sudah sesuai dengan dokumen resmi seperti itu. Lalu dalam PTK ini saat pengisian data di aplikasi data Dapodik dan setelah sinkron oleh operator, guru juga harus mengawal prosesnya agar tetap sesuai dengan isian dari formulir PTK ya, dan sinkron data ke pusat sampai data tersebut terkirim sampai 100% seperti itu. Lalu dalam proses verifikasi dan validasi data guru di aplikasi VerPTK ini juga ikut memantau terhadap validasi data melalui operator sekolah. Jadi jika terdapat kesalahan atau dalam pengisian di Dapodik, maka guru harus dapat mengajukan perbaikan datanya dan kalau bisa melampirkan dokumen scan asli atau dokumen resmi di kalau nggak salah kalau di guru itu di Verval PTK ya Bapak Ibu ya, di Verval PTK melalui operator di sekolahnya. Lalu nanti operator dinas pendidikan ini melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen resmi secara online di aplikasi Verval PTK seperti itu. Nah, ini yang menggambarkan identitas sekolah ini akurat jika isian sumber listrik telah terisi dengan benar dan wajar. Nah, kadang untuk isian sumber listrik ini sendiri, teman-teman Bapak Ibu operator ini masih ada untuk data ini termasuk data anomali. Jadi ada beberapa data anomali yang menggambarkan sekolah itu masih ada data anomali yang belum akurat. Nah, ini kayak sumber listrik telah terisi dengan benar dan wajar. Isian kepemilikan tanah telah terisi dengan benar dan wajar. Isian waktu penyelenggaraan sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Lalu isian SK pendirian sekolah telah terisi dengan benar dan wajar. Nah, data-data seperti ini diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan pengisian sesuai dengan data real dan selalu mengupdate jikalau ada data-data ini ada perubahan seperti itu. Nah, seperti data GTK. Sudah muncul belum GTK? Nah, GTK. Dalam GTK ini akurat jika SK pengangkatan terisi dengan benar dan wajar. Nah, untuk TMT pengangkatan terisi dengan benar dan wajar. Nah, nama ibu kandung di sini. Nama ibu kandung terisi dengan benar dan wajar. Untuk nama ibu kandung sini, nama ibu kandung ini saya mendapatkan data banyak
isian dari teman-teman operator ini, nama ibu kandung ini banyak yang mengandung nama ibu, terus kadang nama ibu itu karena tidak tahu malah diisikan dengan nama peserta didiknya seperti itu. Nah, mudah-mudahan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lebak ini tidak ada. Saya sudah punya datanya. Nanti kita akan berdiskusi tentang datanya. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada data-data yang beranomali seperti itu. Nik terisi dengan benar dan wajar. Kalau nik ini bisa diganti di data dapodik atau harus melakukan apa di operator kabupaten kota ya Bapak Ibu ya? Harus dari kabupaten itu ngisi nik mah. Bapak Ibu. Sebenarnya ada apa? Ya. Kalau nik ini memang hanya kepala sekolahnya. Nah, kita kan aplikasi kan mengambil data kepala sekolah dan juga data pengawas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah ini belum? Sudah tahu tentang aplikasi supervisi dari LPMP? Nah, nanti sepertinya Bapak Ibu belum tahu ya. Sepertinya Bapak Ibu karena BIMTEK-nya ini baru berjalan di teman-teman PMS itu baru jalan yang SMK, yang provinsi, lalu yang SMP, yang SD sepertinya belum. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu user lagi, saking banyaknya user, nanti akan mendapatkan user lagi, data user kepala sekolah. Nah, kadang kepala sekolah ini kan semuanya menyerahkan kepada semua data, menyerahkan semuanya kepada operator. Nah, sebenarnya untuk supervisi ini diwajibkan untuk kepala sekolah untuk supervisi guru yang ada di sekolah itu sendiri, untuk aplikasi supervisinya. Nah, untuk NIK-nya ini kalau ada perubahan, kemarin kita ada salah NIK di kepala sekolahnya. Nah, NIK-nya itu saya bilang ke operator SMK-nya itu, Pak, NIK-nya dirubah dulu karena kita berdasarkan data dari Dapodik. Nah, kadang teman-teman operator itu, Pak, NIK-nya nggak bisa diubah, harus dari kabupaten kota operatornya gitu, Pak. Nah, data-data seperti ini memang jikalau harus pihak lain yang menggantinya, diwajibkan Bapak Ibu harus benar-benar jeli terhadap pengisian data awalnya. Nah, takutkan kalau ada kesalahan dalam pengisian NIK ini, maka Bapak Ibu akan menjadi susah dalam penggantian jikalau ada kesalahan seperti itu. Lalu NPTK terisi dengan benar dan wajar. Nah, juga banyak nih teman-teman operator yang mengajukan NPTK. Dalam NPTK ini contohnya ya pengajuan NPTK. Memang untuk pengajuan NPTK ini ada di sistem informasi, di bagian sistem informasi di LPMP. Banyak teman-teman ini untuk contohnya sekolah yayasan itu tidak melampirkan data SKBM dan juga data GTY 3 tahun berturut-turut. Nah, untuk NPTK sendiri
untuk sekolah-sekolah negeri memang tidak diwajibkan melampirkan SKBM. Tapi kalau untuk SK dari dinasnya memang harus yang terbaru. Yang harus terbaru contohnya yang kayak Kabupaten Lebak kalau tidak salah terakhir itu 2018 ya Bapak Ibu ya. SK dinasnya ya untuk guru. Ya Pak, 2018 itu terakhir dibuatkan oleh dinas. Nah, itu kadang kita masih bingung untuk NUPTK sendiri. Padahal untuk di syarat dari pengajuan itu harus yang terupdate. Padahal sekarang aja 2020. Karena saya masih bertanya-tanya nih untuk di Kabupaten Lebak apakah tidak dibuatkan dari dinasnya untuk GTK-nya itu atau seperti apa Pak? Ya kemungkinan tidak dibuatkan Pak, karena kami juga sebenarnya maksudnya bukan kami, tapi yang belum mendapatkan UPTK itu ingin segera mengusulkan. Karena terbentur dengan SK, ya mau gimana lagi Pak? Ya. Gitu. Nah, kadang ini ya apa namanya harus dari dinasnya sendiri nih yang harus turun ke lapangan. Apakah karena untuk kebutuhan SK dinas ini memang harus hal yang benar-benar penting bagi PTK dan juga tenaga pendidikan ya, karena dari SK-nya ini untuk bisa diterbitkan berbagai macam seperti kayak NPTK dan sertifikasi dan lain-lain seperti itu. Lalu ini NIP terisi dengan benar dan wajar. Ini untuk apa? PNS memang diwajibkan harus mengisi NIP dengan apa benar, jangan ada kesalahan seperti itu. Desa kelurahan terisi dengan benar dan wajar. Lalu nomor HP terisi dengan benar dan wajar, ini nomor HP. Email, NPWP, sekolah induk PTK terisi dengan benar dan wajar seperti itu. Nah, saya juga mau bercerita nih untuk ada waktu itu datang ke ULT untuk menanyakan status NUPTK, padahal status NUPTK itu dari teman-teman operatornya itu padahal bisa ya Pak, bisa membuka kan, maksudnya bisa membuka dan bisa melihat jikalau ada penolakan dari pihak LPMP ataupun dari pihak dinas ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Nah, setelah ditanyakan sama pihak ULT, katanya gini Pak, di NPTK ini guru ini ingin menanyakan statusnya, apakah sudah di-approve oleh LPMP atau tidak. Memang statusnya itu memang sudah di-approve LPMP, tapi guru ini tidak menanyakan kepada operatornya. Kata pihak ULT-nya, Bapak Ibu silahkan menghubungi operator untuk menanyakan statusnya. Tapi dari pihak gurunya itu katanya, saya males Pak mau nanyain operatornya. Nah, kadang itulah yang mana GTK itu dan operator itu harus berkoordinasi untuk selalu mengupdate data, baik itu data guru, data sekolah, data pendidikan lainnya. Jikalau memang kadang guru itu ini ya apa, jikalau ada sesuatu yang urgent menghubungi teman-teman operator yang mungkin itu untuk pembayaran apa sertifikasi atau pembayaran tunjangan, baikin teman-teman operator bawa kopi ya, bawa apa nasi uduk. Tapi kalau nanti kalau untuk perubahan-perubahan katanya barin aja katanya. Nah, itulah yang mana teman-teman operator dan juga teman-teman GTK lainnya harus selalu berkoordinasi dalam mengupdate data dari satuan pendidikannya seperti itu. Lalu dari peserta didik
peserta didik ini akurat. Yang pertama, peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Untuk nama peserta didik, lalu tanggal lahir dan usia peserta didik terisi dengan benar dan wajar. NISN peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Kalau NISN ini diisi saat awal ini kan Pak, kelas 1 SD itu kan, atau bisa menarik dari data TK Pak? Otomatis Pak, terisi secara otomatis Pak. Maksudnya nggak narik data gitu ya Pak ya? Iya, secara otomatis menarik. Oh, narik data dari TK gitu maksudnya? Iya. Nah, NISN sendiri harus terisi dengan benar wajar jikalau datanya itu memang tidak ada. Lalu nama telepon peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Nama telepon, email, nama ibu kandung. Nah, nama ibu kandung nih peserta didik nih yang tadi saya jelaskan, ini kadang masih banyak nih teman-teman operator masih tidak mengunggulkan dalam kualitas penginputan data. Lalu nama ayah peserta didik terisi dengan benar dan wajar. Pekerjaan ibu peserta didik diisi, pekerjaan ayah peserta didik juga diisi. Nah, saya mau tanya nih, kalau data-data ini tidak diisi, apakah bisa sinkron Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Teman-teman operator? Kalau Gimana, Pak? menurut pengalaman saya, di antara poin-poin di sini, kalau tidak terisi biasanya tidak bisa di-save ini Pak. Tidak bisa di-save. Ya, tidak bisa di-save kalau misalkan tidak terisi di antara poin-poin ini. Maksudnya tidak bisa, maksudnya muncul validasinya atau tidak bisa sinkron Pak Hendy? Pas pengisiannya Pak, pas pengisiannya kalau misalkan tidak lengkap, biasanya tidak mau nge-save dia. Seperti itu, baik. Nah, itulah makanya teman-teman operator ini harus menjaga kualitas dalam penginputan data. Lalu, ini rombel belajar akurat jika rombongan belajar memiliki wali kelas. Nah, ini jenis rombel reguler. Rombongan belajar menggunakan ruang. Nah, disesuaikan dengan ruang yang ada di sekolah. Tingkat rombongan belajar terisi dengan benar dan wajar. Ini harus disesuaikan. Anggota rombongan belajar terisi dengan benar dan wajar. Rombongan belajar memiliki jam dalam benar dan wajar. Nah, sarana dan prasarana akurat jika tinggi ruang terisi dengan benar dan wajar. Nah, kalau sarana dan prasarana, kadang teman-teman LPMP masih banyak ini Pak, kayak karena ingin mendapatkan bantuan, teman-teman operator ini tidak mengisi dengan isian yang sesuai dengan real yang ada di sekolah. Contohnya ingin mendapatkan dana bantuan untuk musola ataupun untuk toilet, Bapak Ibu mengisinya tidak sesuai dengan kondisi. Lalu untuk ruang kelas itu jikalau satu ruang itu memiliki atau disekat, maka Bapak Ibu mengisinya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah untuk tinggi dan lebarnya. Lalu lab komputer memiliki komputer ya. Ini biasanya kalau SD jarang atau tidak ada ya lab komputer. Ada komen Pak atau ada yang curhat? Lanjut. Kayaknya belum pada ngopi semua nih Bapak Ibu nih.
Di sini kita diskusi santai Bapak Ibu, jadi bukan gimana Pak? Dilanjut saja. Siap. Kalau belum ngopi, ngopi dulu Pak. Jangan lupa cemilannya. Anterin Pak. Nanti saya kirim lewat chat lah. Saya kirim lewat chat ya. Berbentuk JPG ntar. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini mutakhir. PTK, jadi dalam PTK ini sekolah melakukan pembaruan mata pelajaran diampu untuk masing-masing guru pada semester berjalan. Nah, untuk pendidiknya nih, sekolah melakukan pembaruan mata pelajaran. Jikalau ada perubahan, silakan teman-teman operator untuk merubah data dari PTK ini. Peserta didik, sekolah melakukan pembaruan data tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala peserta didik pada semester berjalan. Nah, ini nih. Sekolah melakukan pembaruan data tinggi. Nah, saya mau tanya, ini teman-teman operator, ini udah pada ngisi semua atau belum Bapak Ibu? Ya? Oh, ada Ibu siapa nih Bu tadi? Untuk tinggi badan sepertinya Pak dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai SMP sampai SMA kemungkinan masih itu aja Pak. Jadi nggak bakal tumbuh-tumbuh gitu Pak ya? Lanjutkan data periodik. Lanjutkan data periodik. Lamun ngukur deh mau langges dulu poe. Ini harus diperiksa itu Pak, moso dari SD sampai SMA nggak berubah-berubah lingkar kepalanya. Kualitas masing-masing Pak. Anggarnya Pak sakit tuh yang tadi ukuran mah. Yang penting gula delu Pak. Pak Dede. Pak Dede. Iya siapa? Pak Dede itu jangan jangan di spotlight nggak? Saya nggak bisa ngeliat nih. Klasifikasi data. Enggak. Bisa langsung diperbaiki. Oleh petugas validasi. Jadi ini bisa dilakukan oleh. Oke, Pak Dede, terima kasih. Kemudian Siap. Gimana Bapak Ibu tadi saya kurang dengar tadi untuk yang apa peserta didik? Bu Daryanti tadi kayak mau ngomong tadi Bu Daryanti. Iya loh Pak. Ya Pak, ya Bu, silakan. Iya. Enggak, kami mensiasatinya jadi untuk ukuran lingkar kepala sama tinggi badan itu diserahkan ke wali kelas masing-masing. Kan wali kelas itu mempunyai absensi ya Pak ya, di sana Ya. kan tertera lingkar kepala, tinggi badan, berat badan, itu aja Pak mungkin. Ya, tuh saran Bapak Ibu dari Ibu Daryanti dari sekolah mana nih Bu Ibu Daryanti? Dari SDN 1 Cimancak Pak, Kecamatan Bayah Pak. Oh, Kecamatan Bayah. Siap. Nah, benar kata Ibu Daryanti, Bapak Ibu coba harus berkoordinasi dengan teman-teman PTK lainnya gurunya. Ya, saling membantulah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak kalau operator sendiri mah ada ratusan peserta didik yang gempor juga. Nggak mungkin beres 1 minggu mungkin. Bener Bu Daryanti. Gimana mau Hidup Ibu Daryanti. Jos. Laju bae pada ini mah. Lagi iya benar kata Ibu Daryanti diserahkan kepada teman-teman PTK lainnya. Masing-masing Pak. Ya. Wali kelas masing-masing. Iya. Ya kadang gimana kalau teman-teman operator sendiri udah ngerjain pengolahan data sekolah harus bawa meteran, gimana harus teman-teman apa namanya? Melah siswana. Kang Deni tema borongan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus
mengisi walaupun data tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala itu memang saya tahu untuk pekerjaan Bapak Ibu memang banyak. Setidaknya Bapak Ibu kalau ini ada waktu bisa memperbaiki data kualitas dari kualitas dari data dapodiknya. Jangan isian dari SD, SMP, SMA lingkar kepalanya nggak naik-naik gitu Pak. Lalu dalam rombel, nah dalam rombel ini sekolah melakukan pembaruan pembelajaran pada masing-masing rombel pada semester berjalan. Nah, disesuaikan dengan peserta didiknya Bapak Ibu, disesuaikan. Lalu sarana dan prasarana, sekolah melakukan pembaruan data periodik kerusakan sarana prasarana pada semester berjalan. Nah, ini untuk sarana prasarana sendiri menjadi perhatian penting karena teman-teman operator ini memang saya tahu teman-teman operator ini kerjaannya banyak, lebih mendahulukan untuk kepentingan kayak pembayaran tunjangan guru dan lain-lain atau peserta didiknya seperti itu. Nah, ini adalah skema validasi pada database databodik. Pada data dapodik sendiri ada data validasi field ya. Kalau orang IT gitu ya, tahunya itu field-field yang ada di database dapodik. Di sini adalah kayak kumpulan tabel prefix valid yang digunakan sebagai alat validasi dari tabel-tabel yang ada di database databodik. Nah, saya yakin Bu Daryanti tahu lah nih, saya jelaskan setelah ini. Nah, ini adalah data tabel validasi atau field yang menggambarkan validasi field ini nih menggambarkan ada pengisian yang kosong atau kesalahan seperti itu. Yang validasi akta pendidik peserta didik, validasi alat, validasi angkutan, validasi bangunan, biaya peserta didik, biaya PTK dan lain-lain. Nah, inilah validasi ini yang nanti akan muncul di data dapodik Bapak Ibu ya. Di data dapodik Bapak Ibu kan ada validasi lokal dan validasi pusat ya Bapak Ibu ya. Ya. Itu sebelumnya ada nggak Pak? Pak Hendi, Pak siapa? Pak Pri? Ada. Ada ya. Nah, itu kalau ada validasi itu munculnya di validasi lokal ya? Betul. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu bisa bisa melihat terhadap isian Bapak Ibu jikalau saat sinkron itu banyak data-data yang menggambarkan data tersebut masih harus diperbaiki. Nah, di situ data-datanya Bapak Ibu harus jeli ya terhadap data anomali ini. Lalu sini tabel validasi utama. Ini contohnya nih, sini. Validasi peserta didik, tabel validasi rekod peserta didik. Nah, ini artinya seperti itu. Valid underscore PTK menggambarkan ini tabel validasi dalam record PTK. Menggambarkan data ini menggambarkan validasi terhadap data-data PTK. Lalu validasi terhadap sekolah, ada valid underscore sekolah, tabel validasi record sekolah di sini. Lalu valid rombel, tabel validasi record rombongan sekolah. Validasi bangunan, tabel validasi dalam record bangunan. Nah, data field ini adalah yang menggambarkan data anomali yang ada di database dapodik. Lalu di sini atribut dalam tabel validasi. Di sini ada log ID. Log ID ini adalah primary key dalam
dalam database ya Bapak Ibu ya. Database-nya ada log ID-nya, primary key-nya, lalu ada ID primary key dalam tabel utama. Gini Bapak Ibu masih dimengerti lah ya ini ya. Apa bingung ini? Ngerti. Nah, masih mengerti. Pak Budi Helmi dari SMP mana Pak? Dua Maja. Oh, Dua Maja. Udah pakai ini belum? Aplikasi supervisi belum? Iya Pak. Udah belum Pak? Udah. Pak sekolahnya udah supervisi? Supervisi udah Pak. Enggak, maksudnya aplikasi supervisi yang dari LPMP. Oh, belum di itu Pak. Belum dikasih user? Iya, belum dikasih user. Siap. Belum bisa ngakses Pak. Siap. Nah, di sini adalah atribut-atribut dalam tabel validasi yang ada di database Databodik. Iya Pak. Validasi. Ini status validasi ini adalah status kondisi dari validasi data anomali yang ada di Dapodik Bapak Ibu. Lalu field error, kolom yang mengandung data invalid. Nah, di sini field error ini adalah data yang mengandung data anomali atau data yang harus dibenarkan dalam Dapodik Bapak Ibu. Lalu error message-nya ini keterangan tentang data invalidnya itu. Nah, nanti kita lihat untuk error-errornya nanti apa aja di dalam Excel-nya itu. Aplikasi username, kode aplikasi yang membuat record dalam validasi. Nah, di sini adalah status kondisi dalam validasi. Yang pertama, ini apa? ID code 1 itu record yang terdeteksi adalah invalid. Nah, ini kalau ada pengisian dari operator sekolah yang menggambarkan data ini nih isiannya invalid. Nah, itu akan status kondisinya 1. Lalu record terdeteksi invalid dan telah dilakukan perbaikan. Nah, setelah Bapak Ibu memperbaiki, ini nanti status kondisinya akan berubah menjadi status kondisinya 2 sini. Lalu 99 itu record invalid yang bersifat warning atau menjadi perhatian Bapak Ibu nih. Status kondisinya 99. Lalu 0 itu jikalau nanti Bapak Ibu sudah menggantinya dan sudah tidak terdeteksi itu invalid, maka akan status kondisinya berubah menjadi 0. Nah, betul kan nih? Nah, alur siklus dalam validasi. Nah, ini adalah yang berdasarkan dalam aplikasi penilaian dalam Dapodik. Yang pertama itu adalah deteksi dalam validasi dalam record table. Nah, di sini validasi ini nanti menggambarkan dalam record table, lalu akan dikumpulkan di sini invalid mana aja dalam record itu yang menggambarkan data tersebut anomali di sini. Lalu di sini Bapak Ibu akan insert update record ke table validasi. Nah, dari database itu akan masuk atau mengupdate data-data ini akan masuk dalam table validasi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu setelah Bapak Ibu sinkron, nanti akan turun ke aplikasi Dapodik melalui sinkron sini. Jadi setelah deteksi validasi record table, jadi data ini menggambarkan datanya anomali, lalu di sini dikumpulkan menjadi record invalid. Lalu di sini akan masuk mengupdate data-data record ke tabel validasi yang tadi saya sebutkan tadi. Lalu pas saat sinkron, Bapak Ibu akan menerima di sini, akan menerima data-data valid itu ke dalam aplikasi Dapodik.
Nah, di sini peran Bapak Ibu dalam memperbaiki data-data yang berdasarkan server tadi, yang mana data tersebut harus diperbaiki. Nah, Bapak Ibu setelah sinkron ini lalu memperbaikinya terhadap data-data invalid tersebut. Setelah ada perbaikan, Bapak Ibu lakukan sinkron data perbaikan ke server. Nah, nanti akan dilihat lagi di sini. Akan dilihat lagi. Apakah masih terdeteksi validasi record table? Masih ada masih terdeteksi kalau data tersebut invalid. Jika iya, masuk lagi, muter lagi seperti itu. Nah, ini adalah alur dari siklus validasi yang saat Bapak Ibu sinkron nanti seperti itu penggambarannya. Lanjut, Pak. Lanjut. Siap. Ngopi dulu, Pak Hendy. Aduh, nggak ada. Siap, kopi. siap. Terus 2 gelas, Pak. Nah, di sini adalah relasi tabel validasi dengan tabel utama. Nah, di sini relasi tabelnya kayak contohnya validasi peserta didik. Nah, di sini adalah ada log ID. Log ID ini increment dari field validasi peserta didik. Lalu peserta didik ID itu menggambarkan relasi dari log ID dari tabel validasi peserta didik. Nah, ini adalah salah satu contoh validasi record yang menggambarkan data anomali yang harus dirubah oleh teman-teman operator. Nah, di satu record di tabel peserta didik bisa memiliki satu atau lebih record di tabel validasi peserta didik. Jadi bisa menggambarkan ke beberapa tabel. Lalu sini struktur tabel validasi. Nah, ini adalah contoh dalam tabel validasi peserta didik. Yang tadi saya jelaskan tadi, untuk incrementnya itu adalah di log ID dan peserta didik ID. Nah, ID ini menggambarkan unik kode unik atau nomor yang menggambarkan status ini bersifat anomali seperti itu. Nah, ini adalah fieldnya ID tipe, status validasi, error message, aplikasi username, aduh, mohon maaf nih, keputus lagi. Nah, di sini adalah log ID, peserta didik ID, ID tipe, status validasi, field error, dan lain-lain. Di sini adalah field yang menggambarkan table dari validasi peserta didik. Nah, yang saya bilang tabelnya sendiri itu tidak ada banyak table-table validasi untuk menjadi acuan kepada operator untuk merubah jikalau ada inputan Bapak Ibu ini menggambarkan dari anomali seperti itu. Nah, inilah contoh record dalam validasi. Ini yang ada di teman-teman operator juga ada di sini contoh seperti ininya. Contoh yang ada log ID, ID
Nah, di sini adalah error message-nya. Jadi nomor HP kosong, email kosong, koordinat lintang kosong, koordinatnya masih kosong. Nah, ini adalah validasi menjadi acuan teman-teman operator untuk segera merubah atau mengisi isiannya ini. Nah, lalu di sini metode web database menggunakan username dan password. Nah, untuk masuknya data validasi ini ditentukan dari username dan password Bapak Ibu yang ada di Dapodik. Jadi masuknya itu berdasarkan username dan passwordnya. Lalu itu get post update-nya berdasarkan dari API-nya di sini. Nah, saya bilang yang sebelumnya itu kuantitas dan kualitas data Dapodik. Kita bisa melihat data kuantitasnya dari data Dapodik. Berdasarkan Dapodik Dashboard kemdikbud.go.id, kuantitas banyaknya pengisian itu bisa dilihat, kayak contohnya ini, bisa dilihat 99,1%. Tapi kualitas dari teman-teman inputannya teman-teman operator ini gimana cara lihatnya? Nah, itu belum ada standar baku parameter pengukuran kualitas data platform Dapodik. Jadi kayak contoh kualitasnya pengisian kayak contohnya alamatnya ataupun nama ibu kandung seperti itu. Sebenarnya kalau nama ibu kandung tulis saja nama ibu kandungnya langsung ya, tidak usah menulis nama ibu ataupun karena tidak tahu dikosongkan ataupun kalau tidak tahu diisi ibu saja. Nah, itu data-data itu menjadi data yang termasuk data anomali atau data invalid seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat dari kualitas pengisiannya. Nah, variabel kualitas datanya itu bisa dilihat dari sini. Yang pertama dari manusianya atau dari operatornya. Apakah itu kesengajaan ataupun ngajaan. Nggak ada yang ini komentar lagi dari materi sebelumnya. Kalau saya lanjut lagi. Nah, di sini adalah variabel dari kualitas data. Sudah tadi ya. Prinsip validasi. Yang pertama adalah lengkap. Nah, Bapak Ibu harus melengkapi dari isian-isian dari data Dapodik Bapak Ibu. Lalu di sini wajar, yaitu memenuhi kaidah kenormalan isian data. Kayak contohnya nama ibu kandung, tidak usah namanya ditulis ibu lagi karena kan nama ibu kandung udah pasti ibu gitu. Nah, itulah isian-isian Bapak Ibu harus melihat seperti itu. Lalu mutakhir sesuai dari periode semester berjalan. Nah, Bapak Ibu harus melihat di sini harus data yang terbaru atau terupdate seperti itu. Contohnya kayak lingkar kepala. Kalau memang Bapak Ibu sempat untuk mengupdate, ya dipersilahkan. Jangan sampai nanti setelah SMA nggak berubah-berubah itu datanya lingkar kepalanya. Lalu di sini integritas sumber data dan relasi terkelola dan terjaga serta dapat ditelusuri jika terjadi kesalahan. Nah, ini tanggung jawab Bapak Ibu jikalau sumber data dan relasi terkelola selalu menjaga atau bisa ditelusuri terhadap berkas-berkas yang ada. Jangan asal tebak-tebakan atau unsur kesengajaan Bapak Ibu mengisinya itu tidak sesuai dengan sumber datanya atau berkas-berkasnya. Lalu di sini strategi validasi. Nah, dalam strategi validasi ini adalah ada front end. Front end ini yang dimaksudkan adalah dari layar Bapak Ibu sini.
aturan validasi yang ditanam di aplikasi penginputan data aplikasi Dapodik sekolah sebagai alat navigasi dan edukasi operator saat entry data agar mengikuti kaidah data yang benar, deteksi dan penjagaan secara dini. Nah, di dalam front end ini adalah dari teman-teman operator lihat di sini mana-mana validasi yang harus teman-teman pantau ya untuk perubahan atau validasi yang saat penginputan ini termasuk data yang anomali. Kalau dari sisi back end itu aturan validasi yang ditanam di database server untuk mendeteksi bahwa data anomali dan diduga kuat mengandung nilai tidak benar. Nah, dari back end ini yang dimaksud adalah yang berdasarkan dari server. Dari server ini, dari field ini itu adalah ada field validasi yang mana mendeteksi data-data dari inputan Bapak Ibu seperti itu. Lalu dari transaksional atau validasi yang untuk menilai kelayakan guru siswa sekolah terkait dengan program atau bantuan ya. Berdasarkan transaksional, alternatif atau validasi terhadap NSN, LPTK, NPSN, NIDN dan lain-lain, penelitian dan perbaikan nomor administratif. Nah, di sini adalah contohnya basis data dalam Dapodik. Kalau dalam aplikasi itu seperti ini untuk melihat basis data Dapodik. Ada table, ada view, dan table ini terdiri dari beberapa field yang menggambarkan contohnya dari isian Bapak Ibu atau dari pun field validasi dari table data basis data Dapodik. Nah, di sini skema basis data Dapodik. Ada inputan dalam Dapodik, ada penambahan, referensi itu penambahan yang ada bersifat inputan data referensi dan validasinya yang menggambarkan data-data yang termasuk data invalid yang harus diupdate oleh teman-teman. Nah, di sini adalah validasi di sisi back end. Nah, ini dideteksi dulu di sini dari validasi itu, lalu direcord dulu untuk suspeknya ini kira-kira item mana saja yang termasuk datanya itu termasuk invalid. Lalu di sini harus ada pesan error. Pesan errornya dia adalah kategori invalidnya apa saja seperti itu. Lalu masukkan sini skema validasi atau sinkron sekolah. Nah, baru menggambarkan rapor dari kualitas data Dapodik. Nah, di sini ini adalah proses validasi di sisi server di Kemendikbud. Dari basis data Dapodik, katakan Dapodik ini kan Power Adjustment, di sini akan dideteksi di sini. Dideteksi oleh Kemendikbud bahwa aturan validasinya mana-mana saja yang termasuk dalam validasi. Nah, dugaan suspeknya apa aja, item mana saja yang termasuk. Lalu pesan errornya kira-kira apa saja yang harus dirubah. Nah, terus dilakukan feedback dan iterasinya. Lalu di sini dikonfirmasi saat teman-teman operator itu sinkron dalam Dapodik. Nanti akan masuk dari data-data ini, validasi akan masuk ke data Dapodik sekolah Bapak Ibu di sini. Nah, proses validasi berjalan paralel dengan proses pengumpulan data. Nah, setelah teman-teman operator menggantinya, merubahnya, lalu saat sinkron akan masuk lagi ke sini ke basis data Dapodik. Lalu akan dideteksi lagi. Lalu kalau pasti ada, balik lagi ke sini ke operator lagi saat sinkron lagi, seperti itu. Nah, di sini adalah LPNP atau dinas ini tugasnya itu atau validasi dari isian
data teman-teman operator sekolah, seperti itu. Jadi teman-teman LPMP ini tugasnya setidaknya menghimbau kepada teman-teman operator untuk selalu mengupdate untuk pengisian ataupun merubah dari kualitas dari data dapodik teman-teman operator. Lalu sini saat struktur database-nya itu sinkron masuk ke aplikasi. Lalu direkap untuk kualitas data dabodiknya. Ini untuk mengukur kualitas data dan menindaklanjuti sejak dini data-data yang invalid. Nah, ini sebagai nilai tambah memperpendek siklus, efektivitas, dan gotong royong seluruh stakeholder. Nah, di sini aturan dalam validasi. Ya, sini tidak sinkron. Nah, di sini tidak sinkron selama 2 semester terakhir itu termasuk dalam validasi. Contohnya, teman-teman dari sekolah A tidak sinkron selama 2 semester. Nah, itu termasuk dalam data-data validasinya. Kita sudah ada data-data yang mana itu menggambarkan sekolah tersebut masih ada atau tidak sih sekolah tersebut, karena dalam 2 semester ini, semester kedua ini tidak ada sinkron dari sekolah tersebut. Nah, itu aturan dalam validasinya tidak sinkron. Belum sinkron 2 semester. Lalu usia tidak wajar. Jangan teman-teman SD umurnya sudah 18 tahun. Nah, itu bisa tidak wajar. Nomor telepon dengan provider, bentuk kepemilikannya, nama ibu tidak wajar. Nah, seperti tadi nama ibu tidak wajar seperti nama ibu kandung. Jangan pakai nama ibu lagi. Ganda di satu sekolah. Nah, ini ada ganda di satu sekolah. TMT pengangkatan tidak wajar, nomor KIP. Nah, ini adalah validasi yang mana menggambarkan termasuk harus di cross check sama teman-teman operator dalam penginputan data dapodik. Nah, ini bisa dibaca aja teman-teman ya. Aturan validasi belum sinkron 3 semester ketika tidak memiliki sekolah induk. Nah, di sini dalam PTK tidak memiliki sekolah induk. Di sini ada data Excel yang mana PTK itu ada di 2 sekolah, Pak. Jadi PTK ini ada di 2 sekolah, itu termasuk data validasi. Seharusnya data tersebut tidak validasi jika PTK itu memiliki sekolah induk. Jadi kayak 2 sekolah tidak di-input PTK itu sebagai sekolah induknya mana sih? Nah, itu termasuk dalam validasi. Nama sekolah tidak wajar. Lalu sekolah negeri tidak memiliki tanah. Kalau sekolah negeri seharusnya ada tanahnya nih. SMK tidak memiliki bengkel. Nah, ini sekolah tidak memiliki ruang guru. SMA atau SMK tidak memiliki laboratorium. Ruang kelas tidak memiliki kursi meja. Sekolah menerima bos tidak mengisi nomor rekening dan lain-lain. Dibaca sama teman-teman bahwa validasi ini harus diperhatikan teman-teman untuk selalu mengupdate atau memperbarui dari data sekolahnya. Ada komentar Bapak Ibu sampai sini? Lanjut. Mohon maaf Pak, ada pertanyaan? Ya Pak. Ini terkait siswa ganda Pak. Terutama siswa ganda yang dari depan, contohnya MI untuk SD ya. Itu apakah LPMP bisa untuk mengambil paksa data dari MI? Karena
untuk dinas pendidikan menarik data atau menghubungi operator yang bersangkutan itu susah, Pak. Terus untuk LPMP ada tidak akses untuk menarik paksa siswa tersebut? Kalau di sistem informasi tidak ada Pak untuk menarik paksa dari MI ini dipindahkan, karena kalau dari MI ini kan dari Kementerian Agama Pak ya? Iya, aplikasinya EMIS Pak. EMIS. Nah, kalau seperti itu mungkin penginputan baru atau gimana Pak kalau yang sedang berjalan ini? Dari EMIS itu penginputan baru, tapi karena ketika kita nginput nisan terdeteksi double atau ganda di MI tersebut. Satu siswa ada di 2 sekolah. Pengalaman kemarin karena untuk ikut ujian kelas 6 makanya dibuatkan nisan baru. Dikira LPMP bisa ada akses untuk menarik paksa dari EMIS. Oh, tidak ada Pak, tidak ada Pak Denny. Ini maksudnya dia pindah sekolah atau pindah jenjang? Mutasi, pindah. Oh, kalau di LPMP tidak ada Pak. Oh, tidak ada akses ya? Kalau pindah jenjang kan ini ya, kalau dari pindah jenjang dalam satu ini kan harus dikeluarkan dulu, baru ditarik oleh yang sekolah yang baru seperti itu ya. Contoh kalau SD ke SD itu kan masih sama. Dengan ini kan dari PAG. Susah itu Pak. Siap. Nanti kita coba tanyakan dulu Pak Denny untuk apakah di pihak mana untuk data peserta didiknya ya, karena untuk mutasi sekolahnya ya, karena terdeteksi di dua sekolah ya di MI ya. Iya Pak, iya. Ya, baik Pak Denny, tadi sebagai catatan juga nih, untuk perpindahan seperti itu ada di mana seperti itu ya Pak Denny ya. Saya nggak bisa dijawab sekarang nih. Oh ya, siap Pak, terima kasih. Mungkin ada komentar lagi Pak sebelum kita break dulu nih. Sepertinya Pak Rahmat ada pertanyaan itu Pak, Pak Rahmat. Nggak jadilah, udah di ini. Nggak jadi. Nggak jadi, udah sama Pak Dida. Apa saya mau sedikit curhat? Nah, boleh Pak curhat ya. Curhat dong Bu Dida. Curhat dong Pak Wiki. Ini Pak terkait validasi. Silakan Pak. Validasi kan ada 2 ya, validasi lokal sama pusat. Kemarin saya mengalami kendala itu ketika di validasi mau sinkron, ada validasi pusat yang merah. Kenapa? Karena data di BKN dan di Dapodik tidak sama. Masalahnya ketika di BKN pangkatnya sudah ada, tapi ke bawah pangkatnya itu suratnya belum ada. Jadi saya bingung input mana nih, sedangkan di BKN-nya sudah ada gitu tuh. Itu mah mandat di Dinas Pendidikan. Kalau LPMP mah NUPTK. Jadi gimana Pak tadi? Harus disusulkan Dinas Beta Kang Denny. Nah, untuk esa pangkat mah itu dari dinas Pak, jangan ke LPMP. Kalau ke LPMP mah minta honor sama NUPTK. Esa pangkat mah bagian BKPP. Oh. Bagian Pak Ade. Pedah tadi mah kan ngebalasna validasi Dapodik. Jadi bisa menghubungi ini ya Pak Denny ya, bisa menghubungi operator dari kabupaten kotanya Pak Denny ya? Ya BKPP atau di Dinas Pendidikan Pak.
si kepala nanti telok diupdate ya. Maksudnya dinas pendidikan provinsi apa cukup dari kabupaten kota aja, Pak? Kabupaten kota, Pak. Pak Dida itu apa Pak Dida? Ya. Misalnya di Dapodik saya kan masih 3C, tiba-tiba pas mau sinkron di validasi pusat udah 3D di BKN-nya, data pusatnya. Kalau untuk itu sementara diabaikan saja dulu. Kalau belum ada SK pakatnya, nanti kalau sudah ada silahkan baru diinput. Masalahnya kan kita tidak bisa sinkron. Berem. Solusi baik Pak Dida. Input SK pakat yang terbaru, nomor sesuaikan, tanggal sesuaikan. Nanti kalau sudah ada baru, kalau maksudnya sudah ada SK yang terbaru baru sesuai dengan nomor SK yang ada. Iya, biasa ngalicik supaya itu berem, supaya bisa sinkron. Supaya itu bisa dibicarakan. Jadi Pak Denny itu diinputkan SK yang lamanya atau yang terbaru Pak Denny supaya bisa sinkron. Ini Pak Denny ya sama. Untuk nomor ya yang mana aja ya Pak ya? Kan untuk mensiasati agar bisa sinkron awalnya. Pokoknya di mana aja boleh. Kalau kata teman-teman operator mah yang penting mah bisa sinkron Pak ya. Bisa sinkron, betul. Bisa sinkron. Yang penting nanti dulu gitu. Yang penting sertifikasi cair. Sinkron. Sinkron yang penting cair Pak ya. Berarti tadi benernya. Saya tahu kalau teman-teman operator itu kualitasnya masih tanda tanya. Sinkron cair. Kalau mau cair ke operator Pak, wak. Siap. Rahmat di udang Rahmat. Udah terjawab nih dari teman-teman operator yang lainnya. Oke, makasih Pak Denny. Kalau Pak Denny dari sekolah mana Pak? Pak Denny? Dari PAUD Pak Denny mah Pak. Kepala UPT Pak Denny. Kepala UPT Pak Denny mah. Kuncen. Dimanapun kapan. Tiap rapat Zoom pasti ada Pak Denny karena jadi Pak UPT Pak. Pantesan kalau ada meeting Pak Denny selalu ada ya Pak ya. Ya kalau kumpulan UPT ya Pak selalu ada. Selalu hadir buat Pak Denny Pak. Nanti mah jadi Camat Kecil Ograng katanya Pak. Aduh jauh Kecil Ograng Pak. Lima Pak Denny mah. Ya Bapak Ibu. Mungkin kita istirahat dulu Bapak Ibu ya selama 15 menit ya kita ngopi-ngopi minum-minum dulu aja ya. Ya, kalau nggak ada kopi bisa ke Pak Rahmat tuh ada waktu. Saya siap. Break dulu, Break dulu Pak, di sini sinyalnya jelek Pak. Iya, baik Bu, dari nanti kita break dulu selama 15 menit, nanti kita kembali lagi jam 10.15-an ya Bapak Ibu ya. Tapi posisi on ini Pak. Iya Pak. Ya Pak, siap. Bu Daryanti nggak apa-apa Bu, jangan jelek juga, ibunya jangan jelek Bu. Enggak, ini pakai HP ini soalnya di laptop wifi-nya lagi mati ini Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya selama 15 menit, nanti kita ketemu lagi jam 10.15. Setelah itu saya akan menjelaskan ada Excel yang mana menggambarkan sekolah Bapak Ibu itu ada termasuk invalid atau data-data anomali seperti Bapak Ibu ya. Kita jam kembali lagi 10.15. Ya. Bapak Ibu. Tiara. Leles Pak. Kencana. Dewi Damar. Curug Kencana, Curug Bitung. Kencang. Kencana. Banyak. Oh, lewat aja tuh. Cileles. Dilewat Pak Rahmat.
Jeung Pak Budi. Sentimen orang manja dilewat. SMP. Melakukan sinkron. Nah, Bapak Ibu, jadi ini sekolah-sekolah yang mana belum melakukan sinkron. Nah, mohon Bapak Ibu yang ada di sekolah ini, harap Bapak Ibu melakukan sinkron untuk melakukan update terkait data-data di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau yang di kelas ini ada nggak? Itu Pak merger itu kan di merger. Barat kan lagi di merger Pak itu. Oh. Itu masa tua yang di merger kayaknya itu Pak. Iya Pak, itu kan di merger sama SD Bayah Barat 3 itu. Barat 3. Bayah Barat 5 itu Pak. Ya udah. Oh, ini yang belum di ini ya, belum ada sinkron ya. Oke. Ya itu kan itu kan di merger Pak, digabung sama SD Bayah Barat 3. Digabung ya. Iya. Tapi ini sudah dilakukan. Lakukan SD 3 banyak itu ya. Iya, kebetulan di sekolahnya itu dekat Pak itu, yang SD Bayah Barat 3. Di atas Iya. Ada lagi yang sekolah ini, Bapak Ibu, yang tahu kondisi sekolahnya apakah masih aktif atau tidak? Ya, yang Pondok Panjang 3 itu Ciara merger coba. Yang mana tuh? Pondok Panjang 3. Poin ketiga tuh Pak, nomor 3. Oh ini Pondok Panjang. Iya. Merger ke sekolah mana Pak? Ke satu Pondok Panjang. Satu Pondok Panjang. Pondok Panjang. Pondok Panjang, ya. Kalau di Dapodik itu bersatu, cuma kalau di Arkas itu masih terpisah. Oh, ini kalau di Dapodik udah jadi satu. Udah satu. Pak Wiki. Kalau Bu tadi Bu siapa tadi yang SDN 5 Bayangkara sama SDN 3 tadi ya? Ya, kebetulan itu
daripada selesai semua gitu Sudah Bu? ditunggu sama Pak Yadi di link. Oh, siap. Iya. Mohon maaf Baik, Pak Dedi, tadi ada kegiatan lain. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini adalah data-data, saya jelaskan singkat saja ya. Jadi pada data-data ini adalah data-data yang mana masih ada banyak anomali yang menggambarkan sekolah tersebut ini masih harus diperbaiki oleh teman-teman operator. Mungkin untuk materinya dan Excel-nya ini akan saya kasih ke Bapak-Bapak Ibu untuk dianalisis apakah data-data tersebut menjadi data invalid, kenapa. Seperti itu. Grup satunya lagi, linknya di grup juga ada tuh Bapak Ibu. Keluar. Ya, keluar. Oke. Halo. Herwan Febriadi selaku Kepala Seksi Sistem Informasi. Pada Pak Herwan Febriadi kami persilakan. Terima kasih Pak Jeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya. Walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita terus beraktivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan di Provinsi Banten khususnya dan di Indonesia ini secara umum. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Mungkin ini sebagai pengulangan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman fasilitator dari teman-teman kedua. Jadi izinkan kami memaparkan yang berarti umur panjang, ada yang ulang tahun katanya ada 2 orang. Selamat Ibu, semoga umur kita bertambah dan Allah selalu Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih terus beraktivitas untuk memberikan layanan pendidikan di Provinsi Banten. Selawat serta salam selalu kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, ada yang ingin mau di-share? Sampaikan pada saat pembukaan, alhamdulillah Provinsi Banten
data hampir 90,09% sekolah-sekolah kita sudah mengirimkan data PMP. Artinya kita masih ada 10% lagi yang belum mengirimkan data. Nah, ini kami ucapkan terima kasih pada peran operator yang di tengah-tengah kejengkelannya dengan aplikasi PMP, kekesalannya masih terus berbuat yang terbaik untuk pendidikan di provinsi kita. Walaupun kalau kita lihat dari tahun kemarin, 2 tahun kemarin, pemerintah kita ini menurun. Kalau kemarinnya kita biasanya di posisi 11-an, 11-15 ini menurun, tapi kami tetap mengapresiasi bahwa data ini, data kirim ini adalah data yang begitu diperjuangkan oleh teman-teman operator di tengah kesulitan-kesulitan yang ada di aplikasi kita. Teman-teman. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Kabupaten Kota, kembali ke Kota Cilegon, terima kasih teman-teman Kota Cilegon yang sudah hampir 3 tahun selalu menempati peringkat pertama di Provinsi Banten untuk presentasi data yang mengirim, data PMP yang terkirim ke server pusat. Tinggal 6 lagi sekolah yang belum, dan biasanya ini sekolahnya yang akan sekolah-sekolah yang swasta yang mati hidup sehingga bisa mengganggu, termasuk dengan Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ini memang ada 54 sekolah yang belum, tapi 15-nya kelihatannya ada 15 dasar yang sebetulnya sudah merger. Dan ini seharusnya sudah dihapus dari data Dapodik. Cuman kemarin ketika kita berkonsultasi dengan Pak Kabit, pada saat itu masuk kawasan, ini sekarang mengalami mutasi lagi ke tempat yang lain. Jadi kalau kemarin kawasan itu 15 kota ini sebetulnya memang sudah ingin dihapus dari data Dapodik. Namun karena terkait dengan anggaran BOS, maka itu masih belum bisa. Jadi kami ingatkan untuk operator dinas Lebak, ketika nanti BOS yang kedua ini sudah cair, maka segera lakukan penghapusan sekolah-sekolah yang sudah merger. Jadi mungkin pemasarannya menunggu BOS yang kedua itu cair, sehingga ini bisa berkurang. Nah, bila kita lihat perkembangan Bapak Ibu data kirim kita, jadi itu ada 31 SD lagi yang belum, 14 SMP, 15 SMA, dan 4 SMK, sehingga totalnya 54. Sementara Cilegon SD 2, SMP 2, dan SMK 2, jadi totalnya 6. Nah, ini yang kalau kita bandingkan dengan data Dapodik, Bapak Ibu, di data Dapodik semuanya dengan Pakistan. Ditutup saja. Nah, kalau menunggu proses penutupan izin pencabutan harus ke Sekretariat Jenderal, tapi untuk yang ini bisa ditutup oleh dinas kabupaten kota. Jadi sementara kita tutup saja Dapodiknya sambil mengurus surat penutupan satuan pendidikan. Nah, ini data kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun ini aplikasi PMP menjadi lebih baik
Nanti kita akan bertemu lagi Bapak Ibu dengan teman-teman operator. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertemu. Mudah-mudahan bisa bertemu langsung dengan kegiatan yang bisa tatap muka. Kalaupun kita masih tidak diperkenankan untuk bertemu tatap muka, kita akan bertemu dengan Zoom untuk materi tentang PMP. Jadi kalau yang sekarang itu dengan dikhususkan dengan Dapodik, tapi nanti kita akan mengundang lagi teman-teman untuk berdiskusi tentang materi PMP untuk pendidikan. Dan semoga aplikasinya itu sudah lebih baik. Dan sekarang sedang di-backup oleh semangat kita Bapak Ibu. Jadi sudah mulai 3 tahun ini data kita itu sudah sertifikat. Jadi tidak ada lagi data yang diambil oleh Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Teknis, semuanya sudah dalam satu data. Data itu yang resmi yang akan dipakai oleh Kementerian Pendidikan untuk menampilkan capaian data di pendidikan. Jadi sudah tertuang dalam satu data, dan itu sudah dikeluarkan dengan teks. Jadi tidak lagi kita kekuatan menteri, tapi sudah presiden mengeluarkan aturannya melalui Perpres nomor 39. Artinya data ini kekuatan hukum dari data Dapodik itu semakin hukum pendidikan itu sudah presiden. Artinya Bapak Ibu ketika sangat banyak, ini yang sangat banyak kalau di peserta didik itu dari segi pengawasannya, kemudian pemeliharaannya, pengelolaannya, penerimaannya, kemudian dari pendidikan sendiri apa yang ditimbulkan, kemudian itu dan dibandingkan, dikalikan dengan angka BOS itu lumayan, lebih lumayan. Itu juga yang harus kita perbaiki. Begitu pula dengan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan Bapak Ibu terhadap perbaikan data itu sangat berimplikasi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan maupun kementerian-kementerian yang lainnya. Jadi harapan kita bahwa putus-putus. Maaf, suaranya putus-putus sepertinya. Jadi udah lancar Pak, udah. Tadi agak sudah. Oh, Bapak nggak bilang, saya jadi ngomong sendiri nanti. Kedengeran kok Pak, cuma emang agak berebet gitu. Berebet. Sekarang enggak ya? Udah lebih. Ya. Maaf Bapak Ibu, jadi kita ulang. Data yang dikerjakan oleh Bapak Ibu ini itu sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kementerian, tapi untuk kementerian yang lain. Kita mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan yang ada di kementerian lain. Misalnya LPR, ketika akan melakukan perumusan pendidikan perbaikan sekolah, satuan pendidikan kerjasama yang
ambil dari sekolah-sekolah internasional, termasuk juga sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah agama memang sudah dari beberapa tahun sudah melakukan. Tapi yang baru sekarang kalau Dirjen Dikdasmen itu sudah disatukan, tidak hanya Dikdasmen tapi tahun Dikdasmen, maka sekolah-sekolah yang ada sekolah pendidikan dari tahun itu juga masih di ya kita jadi kerja nanti kerja teman-teman operator dinas kabupaten kota maupun dinas provinsi dan RT semakin besar. Kalau kerja teman-teman ya tetap di satuan pendidikan, kecuali teman-teman diminta tolong untuk mengerjakan juga beberapa satuan pendidikan. Ya. Bapak Ibu, di entitas pendidikan kita ada 4 di satuan pendidikan itu terkait dengan PSN, dan sekolah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab kita. Karena kita tugas kita hanya mengikut, yang bertanggung jawabnya itu tetap dalam kepala sekolah sebagai penanggung jawab satuan pendidikan. Nah itu Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas usaha kerja keras Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada kegiatan tatap muka, karena kita sadar kalau kegiatan kita bersifat Zoom seperti ini banyak hambatan-hambatan. Dan nanti juga kita yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu, terutama dengan proses pembelajaran jarak jauh. Karena satuan di Banten, satuan pendidikan di Banten ini masih berada pada zona hijau, otomatis proses pembelajaran yang akan dilakukan itu adalah proses pembelajaran jarak jauh. Yang otomatis itu pasti akan meminta tolong Bapak Ibu operator untuk menyiapkan sarana pendidikan, sarana proses pembelajaran jarak jauh. Jadi akan ada tambahan lagi dan akan dikerjakan. Jadi kita terima saja Bapak Ibu. Itu bisa jadi semakin banyak tugas, semakin banyak kebutuhan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, maka akan ada harapan bahwa kejelasan status ini menjadi lebih tenang. Tingkat kebutuhannya akan semakin lebih banyak. Dan proses pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu bisa jadi tidak hanya pada kondisi sekarang di tengah pandemi ini, lebih pandemi ini bisa diprediksi kapan akan berakhir. Proses pembelajaran jarak jauh ini bisa jadi menjadi sebuah alternatif bagi kita walaupun nanti pandemi ini sudah berakhir. Kalau pandemi ini sekarang sudah belum berakhir, maka satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan atau satuan pendidikan itu hanya pada proses pembelajaran jarak jauh. Karena wilayah kita ini masih wilayah luar yang jauh. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan juga semoga data pokok pendidikannya atau data-data pendidikan di Provinsi Banten bisa semakin baik lagi. Ya, sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.